awal mula COVID Ranger itu berdiri itu awal Januari 2021. Sebelum COVID Ranger berdiri, awalnya itu saya memang memiliki pengalaman yang tidak mengenakan, di mana sewaktu saya isolasi di RSJ Rembang bersama istri karena terpapar sebenarnya. Di situ tuh banyak orang yang support, banyak orang yang memberi semangat, tapi ada juga yang memandang COVID itu seperti hal yang jelek gitu, hal yang dianggap aib gitulah. Pandangan negatif itu datangnya dari orang terdekat istri saya yang tidak pernah saya duga, yang seharusnya memberi support malah sampai segitunya. Akhirnya saya berpikiran, kok emangnya COVID ini sehina apa sih orang kena COVID kok sampai dipandang seperti itu. Padahal istri saya juga menginformasikan ke orang-orang agar mereka juga tetap menggunakan prokes, karena kita yang menggunakan prokes pun bisa saja terpapar. Itu dari rasa sehingga saya itu kemudian saya memesan kaos. Jadi salah satu kenalan yaitu Mbak Ita, istrinya produksi kaos. Saya memesan kaos dengan tulisan pernah positif. Itu salah satu bentuk protes saya terhadap orang-orang yang menganggap pasien COVID itu buah aib. Dari situ saya termuai dari situ saya memesan dan diketahui oleh Mas Miftah. Saya keluar dari RSUD disuruh menggunakan kaos itu sama Mas Miftah dan direkam sama Mas Miftah melalui handphone. Tapi banyak orang-orang yang mengalami, teman-teman saya itu ada yang mengalami dikucilkan tetangganya dan keluarganya pun nggak aware, nggak mendukung, itu banyak. Dari situlah jadi didasari atau dilandasi rasa emosi. Ada waktu itu benci yang nggak terima kalau teman saya itu digituin. Kita luapkan itu dengan hal yang positif gitu. Saya dapat Randy yang mendukung seperti itu. Kemudian teman saya Mulat dan Ita, istrinya itu ternyata juga punya jiwa sosial yang tinggi. Akhirnya saya, istri saya, Randy, Mulat, Ita menyatukan visi misi itu untuk membantu pasien yang isoman ataupun yang di rumah sakit gitu. Awalnya kita belikan dari uang kita sendiri, berlima itu kecil-kecil, kita nelpon pasien yang kita kenali, mau bakso, mau apa, kita belikan. Di rumah ada berapa? 3 orang gitu kan, gak usah repot-repot ya, nggak apa-apa, kita belikan di sela-sela istirahat kerja seperti itu dari uang kita sendiri. Dan alhamdulillah waktu itu ternyata saya dipanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pak Suparmin, dipanggil ke ruangannya. Saya kan bingung juga, ini mau dimutasi atau gimana. Ternyata dapat apresiasi. Dia lihat story WA saya, Mas, saya salut sama gerakanmu gitu, seneng. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, terus dia donasi lah itu 1 amplop itu. Ini buat mendukung gerakanmu Mas Miftah, lanjutkan, saya doakan mudah-mudahan sehat gitu. Alhamdulillah. Setelah saya dihubungi ya, kan habis Mas Randy itu memesan kaos, ditawarin gimana kalau kita bikin kaos untuk didonasikan. Kebetulan juga sebelumnya kami sudah punya beberapa desain yang isinya itu konten-kontennya tentang COVID. Ada COVID bukan aib, ada jaga jarak, tidak jabat tangan dan lain sebagainya, ada physical distancing. Lalu kami ya sudah desain-desain itu jadi miliknya COVID Ranger, jadi produknya COVID Ranger untuk dijadikan donasi seperti itu. Dari penjualan kaos ini bukan satu-satunya sumber dana kita ya Mas Miftah ya. Justru yang paling banyak itu orang-orang yang langsung transfer Mas, nitip. Saya sering lihat juga postingannya Mas Miftah, nitip buat teman-teman, nitip buat para pasien dan lain sebagainya. Kita itu bergerak itu lempeng gitu Mas. Kita nggak mempedulikan yang lain, seperti gerilya, cuman publikasinya story aja gitu. Gerakanmu ini bagus dan harus disebarluaskan agar
orang-orang itu bisa sadar bahwa COVID ini bukan aib dan pasien itu memang benar-benar butuh support tetangga, teman, keluarga, dan banyak orang lainnya untuk meningkatkan imun si pasien itu. Gitu. Akhirnya kita mau. Terus kita rembukan di grup WA karena kita nggak pernah rapat ya. Perlu nama apa ini? Nah, akhirnya si Randy itu, karena saya pusing mikirnya, saya nggak mau mikir nama gitu. Randy punya 2 usul, COVID Hunter atau COVID Ranger. Terus teman-teman ini kalau COVID Hunter kayak Ghostbuster kali ya, yang bawanya senjata seperti itu dan sebagainya. Akhirnya kita lebih memilih ke COVID Ranger supaya semangatnya seperti Power Ranger gitu. Seperti itu akhirnya. Teman-teman juga setuju akhirnya. Dari awalnya kita telepon pasien, jadi kita setiap hari mencari siapa sih yang kena COVID. Kalau yang lainnya kan menjauh nih, kita mencari. Caranya kita chat teman-teman ini nakes yang kenal gitu kan. Kebetulan istri saya kan nakes juga, salah satu founder di klinik Polres. Dia kan punya jaringan ya, otomatis beberapa menginformasikan. Terus kita support. Ada teman-teman yang lain karena saya bikin status biasanya siapa yang keluarga, temannya atau tetangganya kena COVID, japri gitu. Kita akan support. Gitu. Kita cari nomornya, kita telepon, kita kasih penjelasan kita dari relawan COVID Ranger. Sebagian ini pernah kena COVID, pernah dirawat di rumah sakit gitu. Ini bukan bantuan, ini bingkisan penyemangat dari orang-orang yang peduli, orang-orang baik yang peduli, yang mempercayakan kepada kita gitu. Terus akhirnya mereka jadi seperti menyatu dengan kita, kayak senasib seperjuangan gitu, Mbak. Gerakan kita tidak memandang kaya atau miskin. Jadi kita biasanya telepon dulu, pengen apa gitu kan, pengen makan apa Mas, Mbak. Kalau sesuai request sebenarnya lebih tepat manfaat gitu. Nah, pernah itu pengen sate yang sempat di videonya Pak Ganjar. Pengen sate mau ya, udah kita beliin sate. Awalnya kita cuman 15 tusuk. Kita cek lagi kan di rumah ada berapa orang gitu yang isoman satu rumah. 10 Mas. Oh my God, 10. Dan akhirnya saya juga nggak menyangka itu mungkin matematikanya Gusti Allah ya. Setelah sembuh, orang-orang itu yang sudah kita bantu malah mendonasikan, bahkan lebih banyak mendonasikan rezekinya. Kita ada juga jasa titipan gratis untuk pasien. Jadi teman pasien, keluarga pasien atau siapapun yang ingin mengirimkan sesuatu ke pasien yang isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit, itu bisa minta tolong kami. Kalaupun barangnya sudah ada, nanti COVID Ranger akan mengambil. Terus kirim ke lokasi pasien. Ada juga yang transfer atau ambil uang cash. Itu sebenarnya yang bikin kami bingung juga. Ini 200.000 misalnya, Mas terserah mau dibeliin apa, itu kan kita bingung. Kita telepon pasien. Kalau pasien request itu sebenarnya meringankan teman-teman COVID Ranger. Kalau pasien terserah Mas gak mau apa, jadi berarti kan itu bingung lagi. Tantangan itu sebenarnya. Ya udah kita belanjakan kayak gitu.